Sejarah Deuteronomis, Kitab Ulangan. Judulnya berarti hukum yang kedua, Deuteronomium. Pasal 5, pasal 12 sampai 26 yang bersama-sama disebut hukum Deuteronomis merupakan kode hukum utama yang kedua. Kode hukum yang pertama adalah hukum perjanjian yang bisa kita baca dalam Keluaran 20 sampai 23. Sebagian terbesar dari kitab Ulangan ditampilkan sebagai khotbah atau pidato yang diucapkan Musa kepada orang Israel di padang gurun. Ulangan 1 sampai 4 adalah introduksi oleh penyunting, yakni sejarawan Deuteronomis, baik untuk kitab Bilangan, kitab Ulangan, maupun sejarah Deuteronomis yang tanpa mengikutsertakan kitab Rut menjelujur sampai kitab Dua Raja-Raja. Dalam kitab Ulangan, Musa ditampilkan melakukan peninjauan ulang terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya di padang gurun, di mana Israel masih mengembara, dengan menekankan perlunya memelihara ketetapan dan peraturan Yahweh, khususnya ke-10 firman yang diulangi dalam pasal 5. Perhatikan Ulangan 4 ayat 13, 14, dan Ulangan 5. Menurut sejarawan Deuteronomis, perjanjian antara Yahweh dengan Israel dibuat atau diadakan di Gunung Horeb. Ulangan 5 ayat 2, 29 ayat 1. Ulangan 6 ayat 11 meliputi serangkaian khotbah yang menyerukan kesetiaan kepada Yahweh dan perintah, ketetapan, dan peraturannya. Beberapa bahan mungkin berasal dari sebuah upacara pembaruan perjanjian dalam periode hakim-hakim. Perintah agung untuk mengasihi Allah tercakup di dalamnya. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Khotbah-khotbah ini menegaskan bahwa Yahweh Allah Israel sedang membawa umatnya ke tanah terjanji demi maksud dan rencananya. Yahweh melakukan itu karena kasih-Nya kepada mereka, bukan karena Ia harus melakukannya. Perhatikan Ulangan 7 ayat 6 sampai 9, Ulangan 9 ayat 4 sampai 8. Khotbah-khotbah ini juga memperjelas bahwa sekali Israel mendiami tanah terjanji, bangsa itu akan binasa bila mengabaikan perintah Yahweh dan menyembah ilah-ilah lain. Kredo-kredo atau pengakuan-pengakuan iman yang mengingatkan Israel tentang sejarahnya, Ulangan 6 ayat 20 sampai 23, 26 ayat 5 sampai 9, boleh jadi dikumandangkan saat upacara pembaruan perjanjian kuno. Taurat diberikan kepada Israel demi kebaikan mereka karena kasih Allah kepada mereka. Allah juga mengasihi orang asing dan memerintahkan orang Israel untuk mengasihi mereka juga. Lihat Ulangan 10 ayat 12 sampai 19. Ulangan 12 sampai 26 meringkaskan hukum perjanjian, tapi dengan banyak tambahan.
Hukum-hukum tambahan ini berkaitan bukan hanya dengan kurban-kurban dan hari raya keagamaan, tapi juga dengan keadilan dan bela rasa di dalam komunitas. Inovasi yang sangat penting dalam hukum Deuteronomis adalah tuntutan bahwa ketika Israel telah memasuki tanah terjanji, mereka harus menghancurkan semua tempat pemujaan di mana para penduduk Kanaan menyembah ilah-ilah mereka. Mereka harus, atau orang Israel harus menyembah Yahweh hanya di satu tempat saja. Perhatikan Ulangan 12 ayat 2-14 yang secara implisit itu berarti Yerusalem. Dalam tradisi-tradisi legal dan historis yang lebih awal, orang Israel beribadah di banyak tempat. Lihat misalnya Keluaran 20 ayat 24. Beberapa hukum juga ditambahkan. Mempertimbangkan fakta bahwa banyak yang tinggal jauh dari Yerusalem, ketentuan diberikan untuk menyembelih binatang untuk dimakan di tempat tinggal masing-masing. Ulangan 12 ayat 20-28. Tetapi festival-festival atau hari raya agama yang utama harus dirayakan di Yerusalem oleh semua laki-laki setiap tahunnya. Ulangan 16 ayat 15-17. Penutupan tempat-tempat pemujaan lokal atau tempat-tempat ibadat lokal memungkinkan para imam dari kalangan Lewi untuk menjual warisan mereka dan pergi ke Yerusalem, di mana mereka diandaikan akan memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama dengan saudara-saudara mereka sesama orang Lewi yang telah lebih dulu bertugas sebagai imam di sana. Ulangan 18 ayat 6-8. Karena orang Lewi yang tinggal di pedesaan tidak lagi mendapatkan nafkah dari tugas-tugas yang berhubungan dengan kurban-kurban di tempat-tempat ibadat lokal, maka mereka harus diperhatikan bersama dengan para janda, yatim piatu, dan orang asing. Perhatikan Ulangan 12 ayat 18 dan 19, Ulangan 14 ayat 27-29. Tuntutan bahwa Yahweh disembah hanya di satu tempat dimaksudkan untuk menghadapi pemujaan terhadap ilah-ilah lain yang dihormati di tempat-tempat ibadat setempat. Hukum-hukum ini adalah dasar dari reformasi Deuteronomis, sebuah renovasi keagamaan yang dilaksanakan di bawah pimpinan Yosia, Raja Yehuda, sekitar tahun 622 sebelum Masehi. Perhatikan 2 Raja-Raja 22 dan 23. Pembantaian terhadap penduduk Kanaan juga ditetapkan dalam rangka mencegah kemurtadan yang disebabkan oleh perkawinan campuran. Perhatikan Ulangan 20 ayat 16-18. Hukum-hukum lainnya memberikan perlindungan kepada kaum miskin. Ulangan 15 ayat 7-11. Kepada para pekerja. Ulangan 22 ayat 8, 24 ayat 14 dan 15. Kepada budak-budak. Ulangan 15 ayat 12-18, 23 ayat 15 dan 16. Kepada laki-laki yang baru menikah, Ulangan 24 ayat 5. Kepada para debitur atau orang yang berutang, Ulangan 24 ayat 10-13. Dan orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, Ulangan 25 ayat 3. Hukum-hukum ini
bersama dengan hukum-hukum lain yang berasal dari Keluaran 20 sampai 23 atau Kitab Perjanjian atau Hukum Perjanjian, menekankan bela rasa Allah atau kasih-Nya kepada umat-Nya. Beberapa hukum menaruh perhatian juga terhadap pemeliharaan atau hormat terhadap kehidupan. Perhatikan Ulangan 20 ayat 19, 22 ayat 6, 25 ayat 4. Beberapa bangsa sekitar ditoleransi keberadaannya, tetapi disisihkan dari jemaah. Tidak boleh bergabung dalam jemaah Israel. Ulangan 23 ayat 3 sampai 8. Ulangan 27 menetapkan suatu upacara yang di dalamnya umat Israel berhimpun untuk meratifikasi perjanjian dengan membacakan kutuk Allah atas mereka yang melanggar hukum Taurat. Bandingkan Ulangan 11 ayat 26 sampai 29. Ulangan 28 sampai 30 yang nampaknya berasal dari sejarawan Deuteronomis mengulangi nilai yang sangat penting, yaitu kehidupan dan kematian, dari kesetiaan kepada Yahweh dan perintah-perintahnya. Perhatikan misalnya Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 31 dan 34 yang berasal dari tradisi J dan E melaporkan penunjukan Musa kepada Yosua sebagai penerus atau penggantinya, serta kematian Musa. Kitab Ulangan menutup Pentateuch atau Torah, kelima kitab hukum atau kitab Taurat Pancacilid yang secara populer dihubungkan dengan Musa. Sejarah Deuteronomis. Yosua. Kitab Yosua memiliki dua bagian utama. Dalam bagian pertama, Yosua 1 sampai 12, dikisahkan bahwa Yosua membawa Israel keluar dari padang gurun dan memasuki tanah terjanji. Dengan pertolongan Yahweh, Allah Israel, mereka berhasil menaklukkan negeri itu. Dalam bagian yang kedua, Yosua 13 sampai 24, tanah terjanji dibagikan kepada suku-suku Israel. Sumber-sumber yang digunakan meliputi sumber-sumber dari tradisi J dan E, Yahwis dan Elohis. Kitab ini sendiri disunting oleh penyunting yang dalam kesarjanaan Biblika modern dinamakan sejarawan Deuteronomis, kira-kira tahun 550 sebelum Masehi. Sang teolog dan sejarawan ini memberikan beberapa pasase interpretif dan rangkuman teologis. Kesan yang disampaikan oleh sejarawan Deuteronomis manakala kita membaca kitab Yosua adalah: pertama, orang Israel telah sepenuhnya menduduki negeri itu. Kedua, dengan menumpas semua penduduk Kanaan. Dan ketiga, dengan demikian mereka telah mencapai perhentian dan penggenapan semua janji yang telah dinyatakan Yahweh kepada bapak-bapak leluhur. Perhatikan Yosua 11 ayat 19 sampai 23, Yosua 21 ayat 44 dan 45. Namun, beberapa pasase mengindikasikan bahwa penaklukan itu belum lengkap. Perhatikan Yosua 13 ayat 2 sampai 7, Yosua 13 ayat 13, Yosua 15 ayat 63, dan 16 ayat 10. Para sejarawan modern, demikian juga para sarjana Alkitab modern,
memperdebatkan apakah pendudukan Israel atas tanah Kanaan terutama terjadi melalui penaklukan atau peperangan, atau malah melalui proses bermukim yang lebih damai atas wilayah-wilayah yang belum berpenghuni. Laporan tentang undian yang dilakukan dalam rangka pembagian tanah di antara suku-suku Israel terkesan agak diidealkan. Lebih besar kemungkinannya beberapa suku berupaya untuk menghuni wilayah-wilayah yang dapat diduduki dalam suatu kurun waktu yang dalamnya terdapat konflik, juga relasi-relasi damai dengan tetangga-tetangga mereka. Perhatikan Yosua 17 ayat 11 sampai 18. 19 ayat 47, juga Hakim-Hakim 1. Berbagai pasase dari sejarawan Deuteronomis menekankan herem. Herem sebuah istilah untuk merujuk pada makhluk-makhluk atau barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan atau dibinasakan, sacred destruction. Nah, berbagai pasase dari sejarawan Deuteronomis menekankan herem yang menuntut pembunuhan atas para penduduk Kanaan, yang dipandang sebagai langkah antisipatif agar orang Israel tidak melakukan perkawinan campuran yang dikhawatirkan dapat akan menyeret bangsa Israel ke dalam penyembahan kepada ilah-ilah orang Kanaan. Perhatikan Yosua 10 ayat 28 sampai 40. Sejarawan Deuteronomis juga menegaskan bahwa bila Israel memelihara hukum-hukum dari kitab ini, nampaknya yang dimaksud adalah kitab Ulangan, wabil khusus Ulangan 12 sampai 26. Mereka akan berjaya. Tetapi bila mereka melayani ilah-ilah sesembahan bangsa-bangsa lain dan atau melakukan perkawinan campuran dengan mereka, orang Israel akan binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Perhatikan Yosua 1 ayat 7 sampai 9, Yosua 23 ayat 1 sampai 16. Tradisi-tradisi awal, terutama J, Yahwis, dan E, Elohis, mengenang perlindungan yang diberikan Rahab kepada 2 orang pengintai atau mata-mata Israel. Bacalah Yosua 2. Demikian juga mengenang peristiwa ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan melalui tanah yang kering. Yosua 3 dan 4. Dan peristiwa jatuhnya Yeriko dengan cara yang luar biasa, Yosua pasal 6. Cerita tentang penaklukan kota Ai dengan penyergapan dan pembantaian terhadap seluruh penduduknya dituturkan dalam Yosua 8. Orang Gibeon yang ingin meluputkan diri dari herem mengutus suatu delegasi perdamaian yang berpura-pura datang dari suatu negeri yang jauh. Yosua 9. Tetapi 5 raja orang Amori yang berupaya melawan Israel dikalahkan oleh Yahweh dan orang Israel pada hari ketika matahari dan bulan berhenti bergerak. Bacalah Yosua 10 ayat 1 sampai 15. Markas besar Yosua ada di Silo. Yosua 18 ayat 8 sampai 10. Tetapi Sikhem juga merupakan suatu tempat pertemuan suku-suku untuk memperbarui perjanjian. Yosua 24. Di sini kita mendapati kredo atau pengakuan iman lain yang menuturkan perbuatan-perbuatan historis Yahweh demi umatnya. Yosua 24 ayat 2 sampai 13. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu,
yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri tak melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ada pula sebuah ikrar kesetiaan kepada Yahweh dan hukum-hukumnya, yang juga merupakan bagian dari upacara pembaruan perjanjian itu. Perhatikan Yosua 24 ayat 14 sampai 27. Sejarah Deuteronomis, Kitab Hakim-Hakim. Orang Israel sudah berada di Kanaan. Mereka telah menaklukkan negeri itu dan mendudukinya. Tetapi orang Kanaan dan bangsa-bangsa lainnya berkeras untuk tetap diam di sana. Hakim-Hakim 1 ayat 27 dan 35. Bahkan bersama dengan bangsa-bangsa sekitar, mereka mendatangkan kesulitan yang besar bagi Israel. Struktur politik Israel pada tahun-tahun itu, kurang lebih 1200 sampai 1000 sebelum Masehi, adalah sebuah konfederasi suku-suku yang secara longgar bersatu, namun kadang-kadang terpecah belah di antara mereka sendiri. Sebagaimana komentar tematik seorang penyunting awal dalam pasal-pasal penutup Kitab Hakim-Hakim, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-Hakim 17 ayat 6, 21 ayat 25. Dari perspektif ini, konfederasi yang longgar telah gagal dalam menanggulangi masalah-masalah serius yang berangsur-angsur membanjiri bangsa Israel. Apa yang dibutuhkan Israel adalah sebuah pemerintahan sentral yang kuat di bawah pimpinan seorang raja. Deborah, sang nabiah, mencatat kemenangan beberapa suku Israel atas koalisi raja-raja Kanaan. Demikian pula pembunuhan yang dramatis yang dilakukan Yael, seorang perempuan, terhadap Panglima Sisera saat yang bersangkutan tidur. Hakim-Hakim 4. Atau mabuk karena cawan yang indah. Hakim-Hakim 5.
Deborah juga mengamati bahwa beberapa suku tidak hadir pada saat dibutuhkan dalam peperangan itu. Lihat Hakim-Hakim 5 ayat 13-18. Gideon berhasil menang melawan orang Midian. Hakim-Hakim 6-7. Tetapi ia menolak untuk dijadikan raja. Perhatikan Hakim-Hakim 8 ayat 22 dan 23. Yefta berupaya menaklukkan orang Amon. Dalam pada itu orang Filistin terlalu kuat bagi Israel. Cerita-cerita tentang Simson menuturkan perbuatan-perbuatan hebat pahlawan yang berfisik kuat itu. Cerita-cerita itu berfungsi untuk menguatkan hati orang Israel di hadapan kenyataan bahwa orang Filistin telah berkuasa atas mereka. Hakim-Hakim 15 ayat 11. Sayangnya perbuatan-perbuatan Simson yang gagah berani dan hebat tidak berhasil mengakhiri kekuasaan orang Filistin. Konfederasi Israel juga tidak mampu mengatasi masalah-masalah internal. Orang Efraim yang berusaha menjadi suku nomor 1 di Israel atau barangkali menginginkan bagian jarahan yang lebih besar, mencaci Gideon karena tidak memanggil mereka untuk ikut berperang melawan orang Midian. Jawaban diplomatis Gideon berhasil mencegah terjadinya konflik. Hakim-Hakim 8 ayat 1-3. Tetapi ketika orang Efraim mengulangi ulah mereka terhadap Yefta yang baru saja mengalahkan orang Amon, perang sipil pun terjadi di Israel. Meski ancaman orang Filistin semakin besar. Perhatikan Hakim-Hakim 12 ayat 1-6. Serangkaian cerita yang mengerikan mengakhiri kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 17-21. Di mana suku Benyamin nyaris dimusnahkan oleh koalisi suku-suku Israel lainnya. Periode yang digambarkan oleh sejarawan Deuteronomis dalam konteks sebuah teologi sejarah dikemukakan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 22 dan 23. Pertama, Israel murtad. Kedua, Allah menghukum mereka dengan penjarahan dan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa seteru. Ketiga, kemudian Allah menaruh belas kasihan kepada mereka dan melepaskan mereka melalui seorang hakim yang mengatasi bangsa seteru dan memerintah mereka seketika waktu. Keempat, sang hakim wafat, Israel kembali murtad dan siklus pun berulang. Dalam bingkai ini, sejarawan Deuteronomis menyajikan sosok-sosok seperti Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Yair, dan Simson. Beberapa di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin lokal atau pemimpin-pemimpin suku. Tetapi agaknya tidak ada di antara mereka yang benar-benar menghakimi atau memerintah seluruh Israel. Suku-suku boleh jadi telah dipersatukan, walaupun secara renggang, oleh partisipasi bersama mereka dalam sebuah upacara tahunan yang mengungkapkan kesetiaan kepada Yahweh Allah Israel, yakni pembaruan perjanjian yang biasanya diselenggarakan di Sikhem. Bandingkan Ulangan 11 ayat 27, Yosua 8, Ulangan 11, Ulangan 27, Ulangan 8, dan Ulangan 24.